Pernah ngerasa nggak sih, kalau skill teknis doang tuh nggak cukup buat kita bisa sukses di tempat kerja? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal satu kunci yang sering banget dianggap sepele, padahal penting banget, kecerdasan emosional. Ini tuh bukan lagi sekedar nice to have ya. Di dunia kerja sekarang ini udah jadi sebuah keharusan. Kutipan dari Amy Jacobson ini benar-benar kena banget. Dia bilang, ini bukan lagi perubahan kecil-kecilan, tapi pergeseran besar-besaran. Artinya apa? Artinya, cara kita memimpin di masa lalu udah nggak relevan lagi buat hari ini. Mau nggak mau, kita harus beradaptasi. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat dulu tantangan nyata di tempat kerja zaman sekarang. Habis itu, kita akan bedah kerangka kerja 5 langkah sebagai solusinya. Terus kita lihat gimana cara menerapkannya dalam praktek. Dan yang terakhir, kita intip hasil luar biasa yang bisa kita dapatkan. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Tantangannya. Kenapa ini penting? Soalnya sebelum kita ngomongin solusi, kita harus paham betul. Apa sih masalah sebenarnya yang lagi kita hadapi sebagai pemimpin saat ini? Nah, ini dia realitas barunya. Prioritas karyawan itu udah beda, sumber daya makin terbatas, dan sistem hierarki yang kaku udah mulai nggak zaman. Tapi poin yang paling menarik dan paling menantang itu yang terakhir. Ekspektasi emosional yang jauh lebih besar. Orang sekarang tuh bawa seluruh emosinya ke tempat kerja. Dan sebagai pemimpin, kita dituntut buat bisa mengelola semua kompleksitas itu. Terus, gimana dong cara kita menghadapi semua itu? Tenang, jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang praktis banget. Yuk, sekarang kita bedah inti dari kecerdasan emosional lewat 5 langkah simpel dari Amy Jacobson. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita punya pemahaman yang sama dulu. Apa sih sebenarnya kecerdasan emosional atau EI itu? Sederhananya, ini adalah kemampuan kita buat ngenalin dan ngelola emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, dan paham gimana dampaknya ke semua orang. Ini fondasinya ya. Dan ini dia intinya, ada 5 langkah. Own it, face it, feel it, ask it, dan drive it. Anggap aja ini semacam peta jalan yang bisa nuntun kita buat merespons situasi apapun dengan cerdas secara emosional, bukan cuma reaktif. Yuk kita kupas satu persatu. Langkah pertama, own it. Artinya, semua dimulai dari diri sendiri. Stop cari-cari kambing hitam. Kita berhenti sejenak, terima kenyataan yang ada, dan tanya ke diri sendiri, apa ya peran saya dalam masalah ini? Intinya ini soal sadar diri dan berani tanggung jawab. Lanjut ke langkah kedua, face it. Nah, setelah kita terima kenyataan, biasanya emosi itu langsung bergejolak. Bisa marah, kecewa, cemas. Kuncinya di sini adalah jangan diabaikan, tapi juga jangan langsung diluapkan. Kita hadapi emosi itu, kita proses, dan kita kendalikan dulu sebelum kita bertindak. Oke, sekarang kita geser fokusnya. Dari yang tadinya mikirin diri sendiri, sekarang kita coba pahami orang lain. Langkah ketiga, feel it. Ini semua tentang empati. Coba deh kita bayangin jadi mereka. Apa ya yang mereka rasain? Gimana situasi ini berdampak buat mereka? Setelah urusan emosi dan empati beres, sekarang di langkah keempat, ask it. Saatnya kita pakai logika. Disinilah kita mulai banyak ngobrol, banyak nanya, dan yang paling penting, mendengarkan baik-baik. Kita libatkan orang lain biar kita dapat gambaran yang utuh sebelum ambil keputusan. Dan sampailah kita di langkah terakhir. Drive it. Kalau semua proses tadi udah kita lewati, sekarang waktunya eksekusi. Ini adalah momen di mana kita ambil tindakan nyata, kita jalankan rencana yang udah disusun, dan kita pimpin tim untuk maju bareng-bareng cari solusi. Teorinya keren ya, tapi gimana sih cara pakainya di dunia nyata? Nah, sekarang mari kita lihat gimana kelima langkah ini bisa jadi senjata ampuh buat menghadapi salah satu tantangan terbesar di kantor, mengelola perubahan. Di sini kelihatan jelas banget betapa fundamentalnya kerangka kerja AI ini. Ternyata proses ini jadi tulang punggung buat model-model lain, contohnya kecerdasan perubahan. Langkah own it dan face it itu sama dengan mengakui dan menghadapi kehilangan. Feel it dan ask it membantu kita melewati masa transisi yang abu-abu. Dan drive it adalah saat kita mendorong perubahan itu sampai berhasil. Nah, dalam percakapan yang sulit, kita pasti ketemu berbagai macam respons emosional kayak gini kan. Ada yang marah, ada yang menyangkal, bahkan ada yang cuek bebek. Disinilah kerangka kerja AI kita benar-benar kepake. Kita bisa pakai face it buat ngelola emosi kita sendiri, terus pakai feel it dan ask it untuk memahami kenapa orang lain sampai menyangkal atau marah. Oke, kita udah bahas apa dan bagaimananya. Sekarang pertanyaan yang paling penting, kenapa? Buat apa sih kita repot-repot lakuin ini semua? Jawabannya sebenarnya sederhana.
untuk membangun tim yang nggak cuma kerja bareng, tapi benar-benar bisa mencapai kinerja puncak. Jadi, ini dia benang merahnya. Keselarasan tujuan, kepercayaan yang dalam, dan komunikasi yang hebat itu adalah 3 pilar utama dari setiap tim yang sukses. Dan coba tebak, apa bahan bakar yang menggerakkan ketiganya? Betul, kecerdasan emosional. Kalau Anda masih ragu, coba lihat data ini. Ini fakta yang kuat banget. Sebuah riset menemukan bahwa 90% dari para profesional dengan kinerja terbaik juga punya skor kecerdasan emosional yang tinggi. Ini bukan kebetulan loh. Ini adalah bukti nyata betapa pentingnya EI. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil buat Anda. Setelah dengerin semua ini, coba pikirkan satu percakapan sulit yang mungkin akan Anda hadapi dalam waktu dekat. Gimana kira-kira Anda akan menghadapinya secara berbeda dengan memakai kerangka kerja Own It, Face It, Feel It, Ask It, dan Drive It. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.